Seorang wanita dengan gaji fantastis 60 juta rupiah per bulan. Tapi pekerjaannya jelas tidak mudah. Hari pertama ia melapor, begitu masuk lift, ia menyadari tidak ada tombol untuk lantai 23. Pria di sebelahnya memahami kebingungannya dan menjelaskan bahwa untuk ke lantai 23, ia harus menggunakan tangga. Setengah tidak percaya, ia berjalan menuju tangga dan menapaki anak tangga satu persatu hingga mencapai lantai 23. Begitu melangkah masuk ke kantor, pemandangan di hadapannya membuatnya tercengang. Hanya ada beberapa meja kantor yang tersebar dan sedikit rekan kerja. Ia hendak melangkah keluar karpet, namun buru-buru dihentikan oleh rekan kerjanya yang memberitahu bahwa ia harus berjalan mengikuti karpet berbentuk S. Barulah wanita itu menyadari bahwa area di luar karpet disebut gurun, yang melambangkan kemiskinan. Meskipun ia merasa bingung, ia tidak bertanya lebih jauh dan mengikuti lekukan karpet hingga akhirnya tiba di mejanya. Saat itu, rekan kerjanya memberinya setumpuk kertas putih dan memintanya untuk menggambar lingkaran penuh di atasnya sebelum pukul 12 siang. Ia dengan cepat menyelesaikan tugas itu. Manajer mengukurnya dengan penggaris, sangat puas dengan hasil kerjanya, lalu memberinya tugas lain, menghapus lingkaran-lingkaran itu dan menggantinya dengan tanda silang. Waktu makan siang tiba, seorang pelayan mendorong troli makanan yang berisi beberapa porsi makan siang, berupa spaghetti hitam pekat. Meskipun dalam hati bertanya-tanya, melihat rekan-rekannya makan dengan lahap, ia pun ikut makan. Begitulah ia menjadi bagian dari perusahaan itu, hari demi hari menggambar berbagai macam pola di atas kertas. Suatu hari, karena kesalahan gambar, ia dimarahi habis-habisan oleh manajer. Saat ia sedang memperbaikinya, seorang rekan kerja menyelipkan secarik kertas kecil padanya. Mereka bertemu di tangga dan rekan kerjanya berbisik, "Kita semua di sini untuk mencari uang. Terima saja gajinya. Tidak perlu terlalu memaksakan diri." Awalnya ia tidak terlalu memedulikannya, tetapi ketika melihat slip gaji di ponselnya, senyum tanpa sadar terukir di bibirnya. Benar saja, uang memang bisa membuat segalanya berjalan lancar. Semangat kerjanya melonjak dan efisiensinya pun meningkat. Sampai suatu hari, ia melihat dirinya sendiri di siaran langsung dan menyadari bahwa ia hanyalah orang miskin yang menjadi hiburan bagi orang kaya. Merasa dipermainkan, ia dengan tegas mengajukan surat pengunduran diri. Saat itu, seorang pria berpenampilan rapi muncul. Bahkan manajer pun sangat hormat kepadanya. Barulah ia mengerti, ternyata pria itu adalah pemilik sesungguhnya di balik layar. Ia langsung bertanya mengapa pria itu memperlakukan semua orang sebagai alat pencari uang. Tetapi bos itu membantah bahwa semua karyawan memahami situasi siaran langsung. Mereka tidak keberatan dengan gaji tinggi, sehingga sifat pekerjaan tidak lagi penting. Pria itu dengan bersemangat menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Namun, ia menolak dengan tegas. Ia melangkah keluar dari karpet mewah itu, berjalan di atas karpet yang dilarang, dan meninggalkan perusahaan tersebut.